Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Hariri dengan NIM 190803104055 selaku moderator dan penyaji materi 3. Dan rekan saya Siti Rahma dengan NIM 190803104068 selaku pemateri 1. Dan Sofia dengan NIM 190803104025 selaku pemateri 2. Pajak penghasilan atau PPh. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Subjek pajak pasal 2 ayat 2 terbagi menjadi dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri pasal 2 ayat 3, yaitu orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Badan yaitu yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi yaitu sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri pasal 2 ayat 4, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yaitu menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, subjek pajak DN, orang pribadi mulai saat berada atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak LN, selain BUT mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukkan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bisa memberikan perlakuan timbul balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintahan yang dananya berasal dari iuran para anggota. Tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima badan amil atau lembaga amil zakat dan penerima zakat yang berhak. Yang kedua, harta hibaan dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima, pengganti atau timbulnya dalam bentuk natural atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintahan. Yang ketujuh, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan atau kecelakaan atau jiwa atau dirgaguna dan beasiswa. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Penghasilan kena pajak dalam kurung WP badan sama dengan penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak dalam kurung WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak dalam kurung PKP. Yang pertama, menggunakan pembukuan. Yang kedua, menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
menggunakan pembukuan. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau WP badan. Sama dengan penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH. Yang kedua, penghasilan kena pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH tutup kurung dikurangi PTKP. Selanjutnya, menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi dengan syarat 1. Pendapatan bruto kurang dari 4 miliar 800 per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah: yang pertama, senilai 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang keempat, senilai 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, lapisan kena pajaknya sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak senilai 25%. Dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Berikut cara penghitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam kurung wajib pajak badan dengan rumus sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17. Buka kurung penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH tutup kurung dikali tarif pasal 17. Untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, lalu sama dengan buka kurung penghasilan neto dikurangi PTKP tutup kurung dikali tarif pajak pasal 17, sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurangi yang diperkenankan untuk Undang-Undang PPH tutup kurung dikurangi PTKP tutup kurung dikali tarif pasal 17.